dengan 26 perusahaan, terutama yang kontribusinya besar pada pencemaran, harusnya berani dong ini dihukum. Jangan sampai kayak ngulangi pola yang sama nih. Jadi pertanyaannya adalah apakah ini benar dalam konteks semangat untuk menjaga hutan, atau dia punya hal lain? Ini pertanyaan gitu. Halo sahabat Walhi, selamat datang di Komentar Berani, berita lingkungan hidup terkini. Bersama saya Mima. Di sini kita udah ada Kak Uliata. Hai, ada Kak Gofar. Halo, hai. Halo kawan-kawan. Nah, kali ini Walhi akan podcastnya Walhi akan berbeda dari podcast-podcast sebelumnya. Jadi kita akan mengomentari berita-berita yang muncul nih di nasional maupun yang di global. Nah, berhubung kita baru aja mempunyai presiden yang baru dan itu baru dilantik belum ada sebulan yang lalu. Jadi kayaknya kita bisa nih mengomentari tentang berita-berita yang bermunculan terkait dengan hal tersebut, termasuk pembentukan Menteri Lingkungan yang baru, karena ada penambahan menteri juga beberapa. Ada 109 menteri ya Kak sekarang? Anggota kabinet. Anggota kabinet. Oke, anggota kabinetnya ada 109. Kalau misalnya menterinya ada 53 menteri dan kepala badan. Gitu. Kita mungkin langsung aja kali ya Kak. Jadi nanti akan ada berita yang muncul di layar teman-teman yang lagi nonton dan kita akan ngomentarin itu. Oke, langsung yang pertama itu ada ini terkait lingkungan hidup nih, KLHK dipisah. Jadi sekarang itu ada yang untuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan. Jadi di sini beritanya KLHK dipisah. Ini program 100 hari pertama Menteri Lingkungan Hidup. Penanganan pencemaran sungai menjadi salah satu prioritas. Begitu. Nah, Menteri Lingkungan Hidup Indonesia itu kan sekarang ada Pak Hanif Faisal. Terus untuk Kementerian Kehutanannya itu ada Raja Juli Antoni. Ya, belum berubah. Belum berubah. Oke. Untuk yang sekarang terus ini berita Menteri Lingkungan Hidup tutup dan segel TPA liar di Limo Depok. Ini berhubung kita udah ada Kak Gofar ya, pengkampanye isu urban dan apa Kak? Polusi. Jadi sangat relate sama dia. Mungkin Kak Gofar bisa ngasih komentar Kak. Oke, terima kasih Mima dan sahabat Wali. Selamat datang di Komentar Berani ya. Kita memang mau komentari soal berita seputar lingkungan hidup terkini. Nah, yang hot topics ini kan soal kinerja menteri-menteri ya yang tergabung dalam Kabinet Merah Putih. Tadi Mima udah bilang nih 109 anggota kabinet terdiri dari menteri dan wakil menteri. Banyak sekali ya. Berapa jumlahnya? Ratusan gitu. Nah, salah satu yang paling krusial yang berkaitan dengan isu lingkungan kan ada Kementerian Lingkungan Hidup yang berdiri sendiri, ada Kementerian Kehutanan. Lalu dua kementerian ini dibawahi oleh Kementerian Koordinator Pangan. Nanti Uli mungkin bisa elaborasi kenapa nih lingkungan hidup sama kehutanan kok dibawa Kementerian Koordinator Pangan nih, urusan-urusan lingkungan hidup. Tapi saya akan fokus ke berita-berita awal nih seputar salah satu kinerja kementeriannya di Kabinet Merah Putih, Kementerian Lingkungan Hidup. Nama menterinya Hanif Faisal ya, dulu Kepala Dinas Kehutanan di Kalimantan Selatan. Nah, dia ini punya program prioritas yang namanya 100 hari begitulah. Nah, semua menteri kayaknya punya juga program prioritas 100 hari. Nah, untuk Menteri Lingkungan Hidup ini beberapa isu krusial tadi sudah di-highlight. Dia berkomitmen untuk mengatasi pencemaran sungai. Sementara kita tahu kan ada ratusan sungai itu, sungai strategis nasional yang kondisinya tercemar sedang hingga berat karena berbagai macam pencemaran. Itu satu program prioritasnya. Kedua, ada janji juga nih untuk melarang segala jenis impor sampah. Terus terakhir ada juga upaya untuk penegakan hukum lingkungan di berbagai isu ya, terutama soal pencemaran air, polusi udara, kebakaran hutan dan lahan, nanti Uli yang elaborasi. Terus terakhir ada perbaikan tata kelola lingkungan hidup ya, terutama kalau di isu saya sih tata kelola persampahan. Tetapi ada beberapa hal yang harus kita kritisi gitu.
beberapa program ini memang kelihatannya bagus dan wah ya. Misalnya penutupan TPA-TPA ilegal. Walhi kebetulan pernah ikut juga di salah satu penutupan TPA ilegal di Kecamatan Limo, Kota Depok nih, tidak jauh dari Jakarta. Disegel, terus ada upaya penegakan hukum. Ini satu hal yang bagus dan harusnya di follow up ya. Karena ada janji juga katanya TPA ilegal ini menimbulkan pencemaran, dampak kesehatan. Menteri bilang begitu. Terus janjinya kita akan usut nih perusahaan-perusahaan yang terlibat. Itu satu hal yang patut diapresiasi. Kedua, soal impor sampah plastik ya. Kita tahu memang di komitmen internasional ada yang namanya Basel Convention. Jadi dia komitmen atau perjanjian internasional yang berupaya melarang segala bentuk lalu lintas atau distribusi barang-barang terutama sampah dan bahan beracun lainnya. Saya pikir janji untuk menyetop segala bentuk sampah impor di tahun 2025 itu sudah oke ya, meskipun terlambat ya. Padahal Basel Convention itu sudah beberapa tahun yang lalu, tetapi Menteri baru ini janji sih tahun depan nggak ada impor sampah yang lain, impor sampah dalam bentuk apapun. Mungkin itu beberapa hal yang oke ya. Terus juga ada komitmen soal mengatasi pencemaran sungai. Ini 2 hari lalu dia bilang ada 26 perusahaan yang terindikasi mencemari Sungai Ciujung. Walhi sih udah ngingetin lama nih, ini kasus lama Walhi ya. Sungai Ciujung di Keragilan, Serang, Banten. Ada perusahaan-perusahaan besar di situ tuh, misalnya PT Indakiat Pulp and Paper, KLHK bahkan sudah bikin audit lingkungan. Dia bilang KLHK pencemaran Sungai Ciujung itu ada kontribusi dari perusahaan-perusahaan dengan persentase yang berbeda. Itu data lama tapi nggak ada penegakan hukum. Makanya ketika Menteri mengulang kembali ya, ada 26 perusahaan yang terindikasi mencemari Sungai Ciujung. Harapan kami sih ada treatment khusus tuh dengan 26 perusahaan. Terutama yang kontribusinya besar pada pencemaran harusnya berani dong ini dihukum. Jangan sampai kayak ngulangi pola yang sama nih. Diumumkan mencemari lingkungan, terus ramai, setelahnya hilang dan ya diulang lagi as usual gitu loh, numpuk sampah impor dibakar di situ, buang limbah ke sungai, masyarakat komplain, jadi apa ya? Ya siklus berulang terus gitu loh. Rame terus janji-janji selesai lupa lagi, nanti menteri baru melakukan hal yang sama. Paling itu sih sebagai awalan. Jadi untuk isu polusi dan perkotaan, Menteri Hanif ini banyak janji lah, terutama untuk tadi ya mengatasi pencemaran, penegakan hukum, pemulihan sungai, perbaikan tata kelola sampah, pelarangan sampah impor gitu. Nanti catatan kritisnya nyusul deh, tapi janji-janji ini sih ya cukup ini ya, cukup membuat kita kayak bener nggak sih gitu. Ya keliling-keliling ke beberapa perusahaan, ke beberapa lokasi dia mengucapkan banyak komitmen lah, tapi kita lihat sih ke depannya kayak gimana. Itu mungkin sih dari segi pemberitaan dulu ya. Ya tone-nya masih ada hope sedikit lah di beberapa isu, tapi kami juga punya catatan kritis. Itu dulu deh, Mim, untuk review kita ya, mereview menteri yang baru, khususnya Menteri Lingkungan Hidup di isu polusi dan perkotaan. Ya, jadi so far positif ya sebenarnya, karena dia udah punya kayak ada gebrakan ya, gitu ada gebrakan, udah ada kerja-kerja, dia udah keliling juga, udah memutuskan ini itu, dan itu positif dan memberikan kita banyak harapan. Di isu gitu tertentu ya. Positif. Nah, mungkin di isu lain nanti Uli beda nih. Oke, coba kita geser lagi. Apa lagi? Coba. Nah, ada nih Kak. Menteri Hutan bertemu Jaksa Agung siap berantas bisnis ilegal di kawasan hutan. Ini kayaknya harapan juga jadinya. Iya. Kalau Gofar bilang tadi ada harapan gitu ya, ada janji bagus. Ya begitulah karakter pemerintah kan. Janji itu pasti selalu bagus gitu, nggak ada janji yang buruk gitu ya. Kita bisa menganggap ini bagian dari lip service aja gitu ya, masih awal-awal, masih panas-panasnya gitu, terus banyak berjanji gitu, terus kemudian safari kemana-mana kayak yang dilakukan Menteri Kehutanan ya, dia safari ke Kejaksaan Agung, safari ke BPKP, ke Polisian, Polri, bahkan terakhir ke TNI ya, Tentara Nasional Indonesia gitu, ngomongin soal bagaimana perusahaan ilegal dalam kawasan hutan dan bagaimana kemudian perangkat negara dalam konteks TNI dan polisi ini bisa membackup Menteri Kehutanan itu untuk memproteksi hutan gitu. Tapi rasa-rasanya ini gini loh, pertanyaannya adalah kenapa sampai
TNI gitu. Kenapa tidak melibatkan rakyat yang sebenarnya dari dulu sampai sekarang mereka lah yang ngejaga hutan gitu ya. Harusnya Raja Juli itu ketemu sama masyarakat adat, sama komunitas lokal, sama rakyat gitu untuk bagaimana mereka bisa berpartisipasi dan negara merekognisi bahwa mereka itu adalah bagian dari penjaga hutan terbaik kita gitu ya. Nah, tadi tuh ya janji safari dan lain sebagainya. Mungkin janjinya bagus gitu, tapi dalam konteks membaca bingkai yang lebih luas lagi, saya pikir mereka ini kan tersandera pada politik kebijakan atau politik kepentingan yang ada sekarang gitu. Kalau tadi Mima di awal bilang bahwa gimana nih Kak, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dipisah gitu ya. Terus ketika kita lihat Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan gitu, dia di bawah Kemenko Pangan tadi Gofar bilang. Nih kepentingan mana sih yang lebih utama gitu ya? Apakah membangun pangan dalam skala besar seperti food estate yang sekarang terjadi di Papua gitu ya. Jadi hutannya biarin aja rusak gitu. Hutan adat, masyarakat adat biarin aja diambil dari masyarakat adat. Yang penting bagaimana perusahaan bisa membangun pangan dalam skala yang besar gitu ya. Atau kemudian kita lihat ATR BPN ya, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, itu dia di bawah Kemenko Infrastruktur. Pertanyaannya, apakah agraria kita itu akan dibawa semua untuk kepentingan pembangunan infrastruktur? Gitu. Jadi kayak ya udah nih tanah-tanah di luar kawasan hutan ya, kalau ATR BPN kan kewenangannya di wilayah di luar kawasan hutan, ya udah semuanya itu di bawah kepentingan infrastruktur gitu, proyek strategis nasional dan lain sebagainya. Jadi kalau kita lihat strukturnya kayak tersandera pada kepentingan politik ekonomi, basisnya itu lahan skala besar dan modal skala besar gitu ya. Dan belum lagi kalau kita lihat orang-orangnya gitu ya. Menteri Lingkungan Hidup Hanif, kalau dicek gitu backgroundnya dia deket sama siapa sih, pebisnis juga yang sekarang salah satunya yang membongkar hutan di Papua gitu ya, Wakil Menteri Kehutanan juga sama dan lain sebagainya gitu. Jadi tersandera bukan sengaja sih sebenarnya, langgam pemerintahannya atau kementeriannya dibuat ya untuk mengakomodasi kepentingan gitu. Nah kalau kita balik lagi tadi ya, safari kerja yang dilakukan oleh Menteri Kehutanan ini, dia kan ngomongin aktivitas bisnis ilegal dalam kawasan hutan ya. Kita tahu bahwa 3,2 juta sawit ilegal dalam kawasan hutan yang kemudian diputihkan oleh KLHK pada saat itu gitu ya. Dan kita tahu sebelum pelantikan menteri gitu ya dan pelantikan presiden gitu, KLHK itu kan digeruduk ya. Ya kan, digeruduk sama Kejagung, Kejaksaan Agung karena ada indikasi korupsi dalam konteks tata kelola sawit dalam kawasan hutan gitu. Ini pas banget nih Kak, Nah, pas banget. Nah, salah satu ruang yang digeledah itu adalah Menteri Lingkungan Hidup sekarang gitu ya. Ketika itu dia menjadi ketika itu dia menjadi Dirjen Planologi gitu. Jadi ruang dia itu juga salah satu yang digeledah oleh Kejagung gitu. Selain ruangnya Sekjen, Sekretaris Jenderal, terus kemudian Dirjen PHPL kalau nggak salah dan Dirjen Gakum gitu. Jadi Dirjen Planologi itu juga yang digeledah gitu. Jadi kita nih sebenarnya menanti ya kelanjutannya gitu ya dengan komposisi kementerian yang sudah berubah. Terus kemudian salah satu yang digeledah itu menjadi menteri, apakah kemudian Kejaksaan Agung berani untuk memproses ini lebih lanjut, sampai bahkan memanggil perusahaan-perusahaannya. Nah, terus kemudian dia juga datengin BPKP, ya kan, lembaga yang selama ini juga fokus menghitung berapa kerugian negara dari adanya aktivitas ilegal dalam kawasan hutan ini. Dia datangin juga polisi. Gitu kan, jadi memang tidak tahu ya ini kayak gini loh, ada satu kasus besar yang sedang berupaya untuk dibuka, tapi kemudian safari kerja itu datang ke instansi-instansi ini gitu. Jadi pertanyaannya adalah apakah ini benar dalam konteks semangat untuk menjaga hutan atau dia punya hal lain? Ini pertanyaan gitu ya, bukan seuzon, tapi ini pertanyaan dan semoga dijawab.
Nah, semuanya ngomongin sawit dalam kawasan hutan. Begitu juga ATR BPN. Ya, ATR BPN kan juga ngomongin soal perusahaan tidak punya HGU, gitu kan? Dan itu mau diselesaikan dengan cara HGU-nisasi. Maksudnya meng-HGU-kan perusahaan yang selama ini ilegal, gitu. Pemutihan juga, gitu kan? Nggak ada penegakan hukumnya, gitu. Jadi budaya hukum kita itu budaya pemutihan pelanggaran gitu ya, dan kita tahu bahwa perusahaan-perusahaan yang beroperasi tanpa HGU ini di lapangan itu dia merampas hak rakyat gitu ya. Misalnya Astra nih yang belakangan waktu diadvokasi sama Waldi, dari 8 anak perusahaannya Astra yang ada di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat, beberapanya itu gitu ya itu nggak punya HGU gitu, seperti PT Ana, terus kemudian ya ada beberapa perusahaan anak perusahaan lainnya gitu, yang dimana di tapaknya itu semuanya berkonflik sama masyarakat. Ada tanah masyarakat yang diambil, diklaim bahwa mereka punya hak untuk mengelola itu, padahal mereka nggak punya HGU gitu ya. Berapa kerugian negara dari semua praktik sawit yang tidak punya HGU ini gitu. Dalam catatan tim penataan sawit gitu, Satgas yang pernah dibentuk, dari 18 juta izin usaha perkebunan sawit di Indonesia, hanya 8 juta yang punya HGU. Artinya ada 10 juta hektar sawit tuh nggak punya HGU, dan itu mau di HGU-kan semua. Semua. Jadi bisa dibayangkan bagaimana peningkatan eskalasi konfliknya nanti di tingkat tapak kalau semua itu akan di HGU-kan. Gitu. Jadi ini jadi catatan penting gitu. Belum lagi tadi kalau di LH itu kan ngomongin soal penegakan hukum. Nah, harusnya ketika LH itu ngomongin penegakan hukum, itu dia berani nggak menghukum perusahaan-perusahaan yang nggak punya HGU yang mau di HGU-an sama Kementerian ATR BPN. Kan beda kementerian sekarang. Iya, tapi kan satu payung. Kewenangannya dia itu adalah wali lingkungan. Kementerian Lingkungan Hidup itu kan wali lingkungan, harusnya dia berpihak pada kepentingan lingkungan hidup gitu. Ketika ada hutan yang dibabat secara brutal gitu ya, terus kemudian nggak sesuai dengan kebijakan tata ruangnya, nggak sesuai dengan peraturan hukumnya, harusnya KLH ya sekarang ya. Kementerian Lingkungan Hidup itu sebagai wali lingkungan, dia harus memperjuangkan kepentingan lingkungan hidup gitu, bukan kemudian malah mengakomodasi HGU-nisasi tadi, terus kemudian pemutihan sawit dalam kawasan hutan gitu. Kalau kemudian KLH itu hanya cari uang aja, apa bedanya dia dengan Kementerian Perekonomian dong? Gitu. Iya, dia nggak layak lagi disebut sebagai wali lingkungan. Gitu. Tapi kalau misalnya untuk yang kayak ngasih punishment atau punya kewenangan itu terkait dengan yang tadi sawit dan pemutihan dan HGU itu harusnya di KLH atau di Kementerian Kehutanan? Dua-duanya bisa. Dua-duanya bisa. Hukum itu ada di Kementerian Kehutanan dan KLH ya, di struktur yang baru ya. Betul. Jadi di keduanya itu bisa. Wow. Oke. Kita lihat next berita lagi. Banyak banget ini berita. Banyak banget. Belum juga sebulan ya kan? Aktivitas ini yang tadi ya? Ya, ini di Kalimantan Barat, PT Mayawana, HTI penggusuran tanah adat. Jadi pembongkaran hutan dan gambut gitu. Tadi yang Kak Uli sebut kayak Kementerian Kehutanan yang sekarang, Raja Juli Antoni, dibilang bersafari, tapi belum ke masyarakat adat, belum ke tapak gitu ya. Mungkin emang belum kali. Nanti next dia bakal mendengarkan konflik bisa jadi ya, langsung. Bisa jadi enggak, gitu. Harapannya sih iya, ya kan? Ya, harapannya ya. Iya. Makanya di balik safari kerja itu kayaknya ada satu simbolik komunikasi yang mau ditunjukin gitu sama menteri ini gitu. Oke. Bisa bayangin nggak gimana tentara jaga hutan coba? Makanya itu gimana coba? Jadi polhut kan. Tentara bertani. Iya itu di dalam konteks food estate dan gagal kan? Iya, udah jelas hasilnya itu. Ini bukan dui fungsi TNI ya, ini multifungsi TNI. Multifungsi. Bukan dua lagi, udah lebih. Rencana food estate dan ancaman tenggelamnya pesisir Papua. Dari Beta Hita ID. Ya, ini yang lagi masif kan.
Konon katanya sekarang food estate di Papua ini jadi satu proyek deforestasi terbesar di dunia gitu, 1 juta hektar. Next kali ya. Itu 21 Oktober ini 2 Januari 2024. Iya. Oh, ini juga nih Laut Halmahera Timur tercemar parah limbah nikel. Dan abis itu kan bulan apa ya yang ada kriminalisasi aktivis yang Agustus. Iya. Iya. Tapi ini tadi Gofar ngomong hope. Ada nggak hope untuk penindakan penindakan hukum? iya terhadap perusahaan nikel yang mencemari lingkungan? Aku masih nyimpen lah aspek kritisnya tadi. Oh iya, belum dibahas. Coba langsung. Karena tadi di awal kan saya mulainya dari janji yang kata Oli pasti selalu gula-gula, manis-manis di awal. Kayak janji mulu. Iya, di antaranya kan tadi penegakan hukum ya untuk para pelaku pencemar. Gimiknya sudah dapat tuh, keliling ke TPA ilegal disegel, terus lihat sungai tercemar, dia declare ini ada perusahaan-perusahaan yang mencemar 26 tadi yang tadi. Tapi aspek kritisnya kan kepada siapa penegakan hukum ini dilakukan gitu. Lalu jangan lupa itu ya penting penegakan justru hukumnya sampai pada fase mana gitu. Kalau tadi di 3 minggu pertama lah, ini kan hampir 1 bulan ya, dari 21 Oktober pelantikan Kabinet Merah Putih termasuk Menteri Lingkungan Hidup, sudah ada tuh gimmick-gimmick penegakan hukum ya. Dia segel, terus ada penetapan tersangka melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum, meskipun dipisah ya, jadinya ada Gakum LH sama Gakum Kehutanan. Tetapi kalau kita lihat kasus pencemaran secara luas, tadi kan hampir semua sungai besar di Indonesia itu tercemar. Dan ada aktor-aktor strukturalnya, perusahaan-perusahaan tekstil, ada di Jawa Tengah nih teman-teman, ada advokasi PT Rayon Utama Makmur tuh misalnya, ada gugatan warga, ada gugatan KLHK. Tapi kalah terus tuh misalnya, ini kan satu contoh ya, pencemarannya terjadi, ada aktor industri, tetapi penegakan hukumnya masih lemah tuh, korporasi masih sangat kuat gitu. Terus di berita ini khusus misalnya, sungai tercemar, misalnya Sungai Sagea, kemudian ada laut di sekitar wilayah pertambangan nikel, terus wilayah hilirisasi ya, smeltering dan lain sebagainya tercemar. Tapi belum ada tuh statement-statement dari Menteri LH. Jadi makanya kita mempertanyakan juga apakah komitmen penegakan hukum, upaya mengatasi pencemaran di ekosistem esensial, terutama sungai, pesisir, laut, dan ekosistem yang lain itu serius, atau pilih-pilih saja kayak, oh ini individu-individu nih pelakunya udah ditersangkakan, diproses pidana lingkungan gitu. Tetapi kita harus mempertanyakan apakah menteri ini berani tuh dengan para pelaku yang aktor-aktornya besar. Misalnya tadi di Halmahera kan ada grup-grup besar tuh, ada nah nama-nama perusahaan besar lah, baik perusahaan nasional maupun transnational companies gitu. Belum lagi di Morowali juga berulang terus tuh pencemarannya terjadi, banjir, kecelakaan kerja, polusi udara, dampak kesehatan muncul. Di Jakarta kan ada juga nih kasus besar yang kami belum dengar nih statementnya dari menteri ya. Soal gugatan warga negara citizen lawsuit yang dilayangkan sejak 2018 tuh pengadilan negeri sudah memenangkan gugatan warga soal polusi udara ya. Terus di pengadilan tinggi menang lagi, di Mahkamah Agung menang lagi. Dan salah satu yang digugat itu kan Menteri Lingkungan Hidup tuh. Waktu itu masih Menteri LHK ya. Siti Nurbaya, ya. Itu bukan personal sih, ini jabatan ya. Jadi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu salah satu tergugat. Terus ada Presiden RI juga. Nah, saya pikir isu ini harusnya segera di follow up ya. Sudah ada putusan lewat tahapan ini ya, kasasi di Mahkamah Agung, Supreme Court ya sudah peradilan tertinggi. Nah, belum ada tuh statement juga bahwa polusi udara Jakarta itu merupakan masalah yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Ratusan ribu orang kena ISPA, orang mengalami kerugian ekonomi, bekerja susah karena macet. Terus ya gangguan kesehatan juga berkontribusi ke perubahan iklim kan. Catatan Walhi, polusi udara itu aktornya struktural tuh. Ada PLTU batubara, ada PLTGU yang fossil fuel, ada industri-industri besar, tapi belum muncul nih statement di isu yang krusial nih, isu polusi udara yang melibatkan banyak aktor struktural. Nah, saya pikir aspek kritisnya salah satunya begitu, apakah janji penegakan hukum lingkungan bagi para pelaku pencemar itu
pilih-pilih gitu loh, yang kecil-kecil, yang individu berani, tapi Yang pemain-pemain besar-besar, besar berani nggak? iya. Jadi Walhi kayaknya mau Yang men-challenge. besar-besar ini kongsi mereka. Bisa jadi yang besar-besar itu ada konflik of interest, tapi saya sih nggak mau negatif thinking, tapi justru kayak menantang sih. Ayo nih, 100 hari gebrakannya bener-bener gebrakan atau gimmick-gimmick aja. Karena justru itu yang paling dampak. Ya, selalu positive thinking gitu. Ya menerapkan ini sih ajaran dan tradisi Jawa gitu. Oh, gitu. Nyindir halus gitu. Oke. Itu mungkin Mim, jadinya penegakan hukum pelaku pencemaran itu masih kayaknya pilih-pilih kasusnya kecil-kecil, TPA ilegal, aktornya di level kelurahan, kecamatan. Padahal justru yang berdampaknya lebih besar itu justru yang pemain-pemain besar ini kan. Iya, harusnya disasar semua lah kira-kira. Semua, namanya ya. kalau Walhi kan harus fair. Kalau ada kerusakan, di situ ada aktor negara, aktor korporasi, ya ditindak semua nih. Ini istilahnya gini, kalau mau solving the problems, harus ini dong dari sumbernya gitu. Kayak nutup keran lah istilahnya. Kalau kerannya nggak ditutup ya berulang terus kayak karhutla, mungkin Uli bisa elaborasi itu. Berapa banyak perusahaan yang sudah diputus bersalah, tapi upaya eksekusi kan nggak ada. Jadi tiap tahun jadi kebakaran, namanya itu terus, tapi ya disebut aja, tapi nggak ada effort. Kira-kira itu sih di bagian announcement aja. Betul. Kayak sampah impor itu kan melibatkan aktor-aktor besar tuh. Industri kertas kan pemainnya itu aja ya. Misalnya siapa ya kalau mau disebut Sinarmas misalnya kan ada pulp and paper apa, dia ngimpor sampah, bilangnya untuk industri kertas tapi isinya residu. Ratusan atau ribuan ton dibuang aja masuk ke sungai. Terus di sektor yang lain juga sama tuh, perusahaan-perusahaan tekstil besar di sungai-sungai kayak Citarum, terus mana lagi Brantas, Bengawan Solo, Ciliwung, itu aktornya ya perusahaan-perusahaan besar, tapi kan disebut aja sungainya tercemar, tapi kapan nih law enforcement-nya gitu. Jadi itu mungkin elaborasi dari saya ya soal isu polusi dan perkotaan. Itu sama kayak karhutla, Mim. Jadi karhutla itu 2 tahun lalu kita kan melaporkan 194 perusahaan ya yang ada titik api konsesinya, dan 38 perusahaan itu residivis, Mim. Jadi berulang maksudnya. Jadi berulang tiap tahun, setidaknya dari tahun 2017 sampai sekarang tuh berulang 38 terus. Perusahaan, dan ketika dicek lagi mereka ini adalah subsidiary atau anak perusahaan dari grup-grup besar gitu. Dan itu nggak pernah dibawa ke peradilan kan. Gitu. Kalaupun misalnya ada tindakan yang dilakukan tuh cuman penyegelan, kata Gofar tadi. Udah disegel, setelah itu hilang dari permukaan, nggak ada informasi. Operasi lagi. Beroperasi lagi gitu ya. Nah, kalaupun misalnya ada putusan yang dimenangkan oleh KLHK gitu ya di pengadilan dan inkrah sudah putusannya, tapi eksekusinya nggak jalan gitu, akhirnya nggak ada efek jerah terhadap perusahaannya gitu kan, untuk bagaimana mereka memperbaiki tata kelolanya. Dan justru yang paling banyak ditangkap itu adalah peladang. Di Kalimantan Barat kecil lagi yang kena, yang kecil lagi yang kena. Masyarakat biasa yang sebenarnya membakar lahan itu adalah bagian dari tradisi mereka membuka lahan, dan mereka punya pengetahuan dan cara untuk supaya yang terbakar tidak meluas gitu. Atau kemudian paling tinggi misalnya orang yang disuruh oleh perusahaan untuk membakar gitu. Jadi nggak pernah tuh ada orang aktor intelektual nih. Iya, aktor intelektual atau penerima manfaat gitu ya, atau korporasinya yang memang yang dihukum gitu. Jadi ya nggak ada gitu. Makanya kita bilang penegakan hukum kita itu dari dulu sampai sekarang nggak ada yang berubah gitu ya, masih lemah aja gitu. Belum lagi budaya hukum. Udah lemah tebang pilih. Betul, mengakomodasi gitu. Ya, tajam ke bawah, tumbuh ke atas kayak gitu kan. Beritanya banyak banget ini. Mana lagi yang bisa kita komentarin? Apa nih selanjutnya? Kita berharap atau enggak nih? Oh, boleh. Kalau gitu aku ke siapa dulu nih? Ke Kak Uli dulu. Harapannya ke depan. Ini kan closing statement ya? Iya. Nah, diingetin waktunya udah 5 menit. Iya, sebenarnya bukan berharap atau enggak sih. Dalam konteks advokasi kebijakan kan memang seburuk apapun situasinya kita harus tetap melakukan advokasi kebijakan, karena muara advokasi itu adalah perubahan kebijakan gitu. Tapi yang paling penting adalah dari semua itu bagaimana kita membangun kesadaran di kitanya gitu ya, mengkapitalisasi kemarahan-kemarahan rakyat yang belakangan waktu ini muncul gitu, supaya dia terkonsolidasi dan jadi satu gerakan yang masif dan kuat gitu untuk merubah kebijakan itu gitu. Jadi gerakan massa itulah yang kemudian mendorong adanya perubahan kebijakan.
kalau menyandarkan hanya dalam konteks perubahan kebijakan ANSI, engagement dengan pemerintah dan lain sebagainya, saya pikir agak cukup sulit gitu. Jadi kalau tadi pertanyaannya ada harapan atau enggak, titik poinnya bukan di harapannya, tapi advokasi kebijakan itu tetap terus dilakukan. Tapi proporsi utama adalah bagaimana kita menyatukan gerakan ya dengan melihat dan membaca, memproyeksikan model rezim yang akan bekerja selama 5 tahun ke depan. Dari Kak Gofar? Mau niru deh, biar nggak kelihatan berharap. Jadi saya mau bilang ini bukan harapan, tapi apa yang seharusnya dilakukan. Gitu. Ya, betul. Okay. Kalau tadi gimmick-gimmick 100 hari menteri ya, janji-janjinya banyak. Beberapa yang on the track harusnya dikerjakan secara serius, menyasar ke persoalan struktural. Ada kebijakan yang dilakukan, ada penegakan hukum kalau melibatkan aktor korporasi ya harus juga nyampe ke sana. Itu yang harusnya dilakukan. Lalu memahami masalah lingkungan itu harusnya struktural juga. Tidak hanya isu-isu tertentu ya. Tadi isu soal sampah impor, terus perbaikan tata kelola, pemulihan sungai itu memang ya salah satu isu prioritas. Tapi bukan harapan lagi, salah. Tapi menteri harusnya juga melihat ada isu-isu lain juga yang sama-sama penting gitu. Misalnya dampak dari hilirisasi yang digadang-gadang oleh pemerintah kan meluas juga. Sungainya hancur, mangrove-nya hancur, laut hancur kan berdampak ke mata pencarian atau sumber-sumber penghidupan rakyat juga. Ada aktor-aktornya, ada pencemaran sungai, ada pencemaran laut, ada pencemaran udara. Nah, saya pikir harusnya diperluas gitu. Jadi semua isu lingkungan yang berdampak terhadap lingkungan hidup, terhadap masyarakat harus diadres semua. Jadi yang sekarang-sekarang ini mungkin bisa dilanjutkan, bisa diurut lebih struktural, tapi juga mengerjakan hal-hal yang lain yang krusial juga gitu. Misalnya soal dampak food estate di Papua, soal kebakaran yang terus berulang, soal pencemaran dari sektor-sektor yang besar, menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung dari gugatan polusi udara juga sama pentingnya. Saya pikir itu sih harus ada keberanian untuk melangkah lebih jauh gitu. Jangan memulai dari yang dianggap gampang-gampang, kecil-kecil terus dianggap prestasi. Terakhir sih harus ada evaluasi berkala gitu, sebulan sekali gitu. Kalau menurut masyarakat kinerjanya jelek, tidak mengatasi persoalan yang sesungguhnya terjadi, ya reshuffle ganti itu sesuatu yang harusnya dikerjakan. Apalagi kan Prabowo declare tuh, ini kabinet yang zaken gitu, kayak ini kabinet yang diisi orang-orang yang expert di bidangnya. Nah kalau kinerjanya jelek berarti kan nggak expert di bidangnya tuh layak diganti gitu. Nah, kalau dia nggak menyelesaikan persoalan struktural, jangan sampai menteri-menteri ini kayak kepanjangan perusahaan gitu loh. Jadi mencemari boleh kalau rakyat yang salah sedikit atau apa rakyatnya yang kena. Jadi itu sih mungkin apa yang seharusnya dilakukan. Bukan harapan lo ya, sorry ya. Sorry ya. Udah capek berharap. Berhenti berharap. Oke. Yang kita mau bahas lagi apa next ya. Oke. Jadi kalau tadi dari Kak Uli bukan harapan ya, tapi komentarnya itu gimana caranya kita bisa mengkapitalisasi, terus mengkapitalisasi kemarahan warga, terus kita bisa konsolidasi, terus untuk perubahan kebijakan dan penerapan kebijakan untuk bisa menghukum aktor-aktor yang tepat gitu. Dan fair, harus merata semuanya. Kalau dari Kak Gofar tadi harus ada memahami masalah lingkungan yang lebih struktural, terus juga tentang evaluasi berkala, gitu. Oke teman-teman, acara komentar berani berita lingkungan terkini sampai di sini dulu, kita tutup. Terima kasih, salam adil dan lestari.